Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wacana. Aku ingin menjelaskan lebih detail lagi untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL berorientasi objek untuk sistem komputer based test atau CBT dengan dengan saya sendiri Adila Fitri Afidah dengan NPM 2024-110096P dan juga Astri Oktiviana dengan NPM 2024-110115P. Untuk pendahuluannya sendiri, latar belakang dari sistem CBT ini, uh, dari pembuatan sistem CBT adalah masih adanya proses di mana proses ujian ini yang belum terkelola secara optimal, seperti pengelolaan soal, pelaksanaan ujian, dan juga pengolahan nilai yang masih kurang efisien. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan, kesalahan data, serta kurangnya transparansi hasil ujian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem CBT yang dapat membantu proses ujian menjadi lebih terstruktur, efektif, dan juga efisien. Sistem CBT yang dirancang memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan ujian secara digital yang mencangkup dalam hal pengelolaan data dari pengguna yang berupa admin, guru, dan juga siswa. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses ujian dapat menjadi lebih akurat, efisien, dan juga terintegrasi. Untuk ruang lingkupnya sendiri, lingkup masalahnya, sistem aplikasi ujian CBT sekolah ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan ujian secara digital, dimulai dari proses pengolahan soal, pelaksanaan ujian, hingga proses penilaian hasil ujian yang dilakukan secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem aplikasi ini dapat diharapkan untuk proses ujian akan menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Untuk ruang lingkupnya sistem ini juga meliputi seperti pengolahan pengguna di mana ada admin, guru, dan juga siswa, ada pengolahan soal ujian, pelaksanaan ujian secara online, penilaian hasil ujian, dan juga penyajian dari laporan hasil ujian ini sendiri. Untuk definisi dari akronim dan juga singkatan, definisi dari istilah yang digunakan itu yang dari SKPL itu dibuat berdasarkan hasil dari terjemahan IEE standar 610-12 tahun 1990 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Di mana itu ada, pertama kita pakai istilah pelanggan, di mana orang ataupun organisasi yang membiayai serta menentukan kebutuhan dari perangkat sistem dari perangkat lunak ini sendiri. Ada pengembang di mana pihak yang bertanggung jawab akan hal perancangan dari pembuatan aplikasi sistem ini. Terus ada juga admin, di mana pengguna yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem yang berkaitan dengan data pengguna, serta adanya konfigurasi dari sistem. Terus juga ada guru, di mana pengguna yang memiliki tugas untuk membuat soal ujian serta mengelola dan melihat hasil ujian para siswa. Dan yang terakhir ada siswa, di mana kalau istilahnya ada sebuah pengguna yang ikut dalam ujian juga membuat hasil dari ujian melalui sistem aplikasi ujian CBT ini. Terus juga ada istilah lain di mana dibutuhkan untuk keperluan sistem aplikasi. Di antaranya ada SKPL, di mana ini namanya singkatan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ada SRS, di mana itu termasuk dalam software requirement specification. DFD, data flow diagram. ERD, Entity Relationship Diagram, ada STD, State Transition Diagram, dan juga DBMS, yaitu Database Management System. Untuk deskripsi dari produknya ini sendiri, secara spesifik, sistem CBT ini dapat membantu proses dari pengolahan soal hingga hasil ujian yang dilaksanakan oleh guru kepada para siswa, di mana sistem ini berlaku untuk semua kelas yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Palembang, sehingga diharapkan memberikan kemudahan dalam proses pengolahan soal dan jawaban oleh para guru serta pemberian nilai kepada siswa, yang kemudian hasil nilai ini langsung terlihat oleh siswa setelah mengerjakan soal yang telah diberikan. Terus untuk itu, selain itu ada fungsi produknya sendiri, di mana yang pertama itu ada login dan juga autentifikasi dari pengguna.
Terus ada pengelolaan data dari para pengguna, ada admin, guru, dan juga siswa. Terus ada pengelolaan bank soal yang dilakukan oleh guru. Ada pelaksanaan ujian sekolahnya ini sendiri. Terus ada pelaksanaan dari ujian oleh sekolahnya, ada penilaian secara otomatis yang dilakukan oleh sistem, di mana sebelumnya guru sudah memberikan bank soalnya beserta jawabannya, serta penyajian dari hasil ujian yang langsung ditampilkan setelah siswa menyelesaikan semua soal ujian. Di sini untuk karakteristik pengguna, di sini ada penggunanya tadi sudah disebutkan ada administrator, user guru, dan juga siswa. Untuk tugasnya sendiri, kalau administrator itu adalah untuk mengelola server yang termasuk akan setup, serta maintenance pada database, serta dengan pemberian hak akses ke sistem berupa akun kepada guru dan juga siswa, di mana hak aksesnya sendiri mendapatkan akses penuh ke semua data, termasuk bisa untuk menambahkan atau mengurangi data yang ada pada database. Ada user guru di mana tugasnya itu dengan memberikan sejumlah soal serta kunci jawaban yang digunakan selama ujian berlangsung, di mana hak aksesnya sendiri ke aplikasi yaitu untuk mendapatkan akses data untuk menambahkan, mengurangi, atau mengupdate bank soal ujian. Selain itu, guru juga dapat mengakses dari hasil ujian siswa yang setelahnya akan diproses oleh guru secara manual untuk rekap nilai dari siswa ini sendiri. Ada lagi user siswa di mana tugasnya untuk mengerjakan seluruh soal dari semua mata pelajaran yang ada pada sistem, di mana pekerjaan soal ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak sekolah. Untuk hak aksesnya sendiri, dia itu dapat melihat hasil ujian setelah diselesaikan oleh siswa, terus juga dapat melihat pembahasan jika terdapat jawaban yang salah saat pengisian soal yang pada saat ujian. Untuk asumsi dan keterbatasan, pada sistem CBT ini juga memiliki asumsi serta keterbatasan yang biasanya mempengaruhi dari proses kerja sistem, antara lain di mana harus tersedia koneksi jaringan internet yang stabil, pengguna memiliki perangkat digital seperti komputer dan juga smartphone, dan juga sistem yang digunakan menerapkan sistem DBNS, di mana untuk database-nya akan mengelola menyimpan serta menyusun data secara struktural, aman, dan juga efisien. Dan selanjutnya untuk use case diagram akan dijelaskan oleh Astri. Ya, terima kasih Adila. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi SKPL kelompok wacana. Oke, di sini ada user diagram itu memiliki 3 aktor, di mana ada admin, ada guru, ada siswa. Setiap aktor itu wajib yang namanya login. Lalu pada admin itu bisa mengakses data umum, data ujian, pengumuman, pelaksanaan ujian, dan user management. Untuk guru, itu ada beranda, profil, pengumuman, ulangan, atau ujian. Dan untuk siswa itu melihat informasi ujian, mengisi, dan mengubah jawaban. Oke, next. Oke. Lalu untuk penjelasan dari use case diagram, itu setiap aktor wajib login. Fungsi login ini untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Sistem akan melakukan validasi data sebelum memberikan akses ke halaman utama sesuai dengan hak masing-masing. Lalu, kelola data umum itu yang hanya diakses oleh admin, berfungsi untuk mengelola data umum seperti tahun ajaran, mata pelajaran, jurusan, siswa, kelas, ekstrakurikuler, dan data guru. Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data sesuai kebutuhan. Lalu, kelola data ujian juga hanya diakses oleh admin. Ini berfungsi untuk mengelola seluruh data yang berkaitan dengan ujian, seperti jenis ujian, sesi, ruang, nomor peserta, bank soal, jadwal, alokasi waktu, dan token ujian. Lalu, pengumuman juga diakses oleh admin. Ini berfungsi untuk menampilkan pengumuman kepada guru dan siswa. Lalu, Pelaksanaan ujian juga diakses oleh admin yang berfungsi untuk mengatur jalannya ujian, seperti melihat status siswa, hasil ujian, analisis soal, dan rekap nilai. Selanjutnya user management yang pasti hanya bisa diakses oleh admin. Ini untuk mengelola data pengguna dalam sistem, termasuk menambah, mengedit, menghapus user, serta mengatur hak akses pengguna. Oke, selanjutnya itu login guru. Guru itu hanya beranda, profil, pengumuman. Jadi untuk beranda itu guru untuk melihat berisi informasi seperti jadwal ujian yang sedang berlangsung.
Lalu profil guru dapat melakukan perubahan pada username dan password. Lalu pengumuman guru itu digunakan untuk membuat agar terlihat oleh siswa. Lalu guru juga bisa dapat menambahkan mengelola bank soal, jadwal ujian, melihat status siswa, hasil siswa, serta rekap nilai. Lalu untuk siswa, siswa itu hanya dapat melihat informasi ujian dan serta melakukan mengerjakan ujian. Oke, next. Oke, activity diagram salah satunya itu login, di mana peserta setiap aktor itu wajib melakukan input username dan password, lalu akan validasi dulu. Jika tidak valid akan menampilkan error. Jadi setiap user itu wajib menginput username dan password ulang. Lalu jika tervalidasi akan masuk ke dalam dashboard. Oke, next. Oke, selanjutnya itu sequence diagram. User, baik admin, guru, dan siswa itu melakukan input username dan password. Lalu sistem akan melakukan validasi ke database. Jika database-nya sesuai, akan mengirimkan hasilnya ke sistem. Ada dua kemungkinan. Jika valid akan menampilkan dashboard kepada user. Lalu jika tidak valid akan menampilkan pesan error kepada user. Oke, next. Oke, kelas diagram. Kelas diagram itu terdiri dari yang user sebagai pusat, lalu ada admin, ada guru, ada ujian, ada siswa, ada pengumuman, ada soal, jawaban, dan nilai. Setiap admin, guru, dan siswa itu pusatnya itu ada di user, lalu admin guru juga bisa mengakses pengumuman, lalu guru itu bisa membuat soal dan ujian, lalu siswa itu mengirim jawaban dan nilai. Oke, next. Oke, kelas diagram itu sesuai dengan apa yang telah ditampilkan sebelumnya, yaitu kelas user merupakan kelas utama yang digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem. Kelas ini memiliki atribut seperti ID user, username, password, dan role. Kelas ini juga memiliki fungsi login dan logout. Kelas ini menjadi turunan bagi guru dan siswa. Kelas admin merupakan turunan dari user yang memiliki hak akses penuh dalam sistem. Admin bertanggung jawab untuk mengelola data umum, data ujian, pengguna, dan pengumuman. Lalu kelas guru merupakan turunan dari user yang bertugas untuk mengelola soal ujian, melihat hasil ujian, serta membuat pengumuman. Kelas siswa yaitu merupakan turunan dari user yang digunakan untuk um, mengikuti informasi ujian dan mengerjakan soal yang tersedia. Soal ujian digunakan untuk menyimpan data terkait ujian seperti nama ujian, jadwal, durasi, dan status ujian. Kelas soal digunakan untuk menyimpan dan data pertanyaan yang akan digunakan dalam ujian. Lalu kelas jawaban digunakan untuk menyimpan jawaban yang diberikan oleh siswa saat mengerjakan ujian. Lalu pengumuman digunakan untuk menyimpan informasi pengumuman yang dibuat oleh admin dan guru. Lalu kelas nilai digunakan untuk menyimpan hasil ujian siswa dan melakukan rekap nilai. Oke, next. Oke, selanjutnya ini ada deskripsi perilaku sistem dan deskripsi development diagram. Deskripsi perilaku sistem digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu objek dalam sistem berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya berdasarkan kejadian yang terjadi. Diagram yang digunakan adalah scattering diagram yang menunjukkan alur perpindahan kondisi termasuk selama sistem berjalan. Contohnya di sini login, kalau misalnya tidak tervalidasi akan disuruh minta login lagi, lalu jika berhasil akan menampilkan dashboard, lalu bisa pilih menu ujian, lalu pilih ujian, lalu bisa memulai ujian, mengerjakan ujian, lalu selama pengerjaan ujian itu bisa mengisi atau mengubah jawaban. Lalu jika waktu habis atau sudah saatnya untuk mensubmit
jawaban akan muncul selesai ujian, lalu hasil proses nilai akan tampil ujian. Oke, selanjutnya itu development diagram. Ini digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik sistem, yaitu hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang digunakan dalam sistem diagram ini menunjukkan bagaimana aplikasi CBT ini dijalankan pada server dan diakses oleh pengguna melalui perangkat masing-masing. Oke, contohnya itu yang di atas itu perangkat atau klien, itu ada admin, ada guru, dan ada siswa. Lalu diakses diakses wajib menggunakan internet melalui browser. Lalu di situ ada web server yang berfungsi untuk menerima permintaan dari pengguna dan menjalankan aplikasi. Itu contohnya itu Apache atau Mint. Lalu selanjutnya aplikasi CBT itu merupakan sistem utama yang berisi logika seperti login tadi, ujian, pengumuman, pengolahan nilai, dan lain-lain. Selanjutnya itu data server. Itu data server menyimpan data sistem seperti user, soal, jawaban, nilai, dan pengumuman. Oke, next. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari kebutuhan untuk sistem dari CBT ini sendiri. Jadi untuk ringkasan kebutuhannya itu kita terbagi di dua. Yang pertama ada ringkasan kebutuhan fungsional dan juga ringkasan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem dari yang ringkasan kebutuhan fungsional itu ada 7, yang dimana ada F01, dimana secara fungsional dia itu membutuhkan sistem bawah menyediakan fitur login bagi para pengguna. Terus ada F02 di mana sistem mengelola data pengguna untuk admin, guru, dan juga siswa. Lalu yang ketiga, sistem melakukan olah data yang berupa bank soal ujian. Yang keempat, sistem menyediakan fitur untuk mengetahui jadwal pelaksanaan ujian. Yang kelima, sistem melakukan proses penilaian secara otomatis setelah user guru memasukkan informasi kunci jawaban yang sebelumnya disertai dengan bank soal. Terus yang keenam itu bahwa sistem menampilkan hasil dari pengajaran soal setelah ujian kepada siswa. Dan yang terakhir fungsionalnya adalah sistem menyediakan kumpulan dari laporan hasil ujian dari beberapa kelas untuk yang selanjutnya direkap secara mudah oleh pengguna guru dan juga admin. Secara non-fungsional, dia itu ada 6. Yang pertama, ada sistem memiliki keamanan login. Yang kedua, sistem menggunakan HTTPS untuk melakukan komunikasi data. Yang ketiga, ada sistem memiliki waktu respon yang diprediksikan harus kurang lebih dari 3 detik. Yang keempat, sistem bersifat user-friendly, di mana pengguna itu dapat mudah untuk dipahami saat penggunaannya. Terus sistem tidak diusahakan akan bersifat stabil, di mana tidak akan terjadi gangguan di saat banyaknya pengguna melakukan akses secara bersamaan. Terus sistem juga memiliki fitur autosave saat ujian sehingga siswa itu tidak harus menekan part lain atau icon lain selain next pada bagian layar sistem. Untuk kesimpulannya sendiri dari SKPL untuk sistem CBT ini, yang pertama bahwa digitalisasi efektif, di mana sistem komputer based test atau CBT ini merupakan solusi strategis bagi sekolah untuk menggantikan metode ujian konvensional menjadi digital. Dan juga membuat lebih hemat akan sumber daya seperti kertas maupun waktu, dan juga meminimalisir kesalahan manusia di dalam penilaian. Dan juga adanya integrasi peran di mana sistem ini sendiri berhasil mengintegrasikan kebutuhan dari 3 aktor, dari admin, guru maupun siswa dalam platform. Dan mulai dari manajemen akun, pengelolaan bank soal, serta hasil pengolahan dari ujian secara real time. Dan selanjutnya ini bisa dijelaskan lagi oleh Asri untuk dari desain UX-nya untuk sistem CBT yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari desain UI-nya. Jadi pada tampilan yang pertama itu tampilan halaman depan, itu login. Jadi pada tampilan pertama terdapat halaman login yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna itu harus memasukkan username dan password yang telah terdaftar,
Desain dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh siswa, guru, maupun administrator. Selain itu, terdapat tombol login yang akan memvalidasi data pengguna ke dalam database. Oke, yang kedua itu ada halaman dashboard admin. Oke, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi sistem. Pada halaman ini ditampilkan itu ada statistik jumlah siswa, jumlah rombel, jumlah guru, mata pelajaran, dan ekstrakurikuler. Selain itu juga terdapat ada jadwal hari ini, aktivitas terbaru, serta informasi pelaksanaan ujian. Menu yang tersedia itu ada dashboard, ada data utama, ada data ujian, pengumuman, pelaksanaan ujian, laporan, dan pengaturan. Oke, next. Oke, selanjutnya itu data ujian atau bank soal. Admin dapat mengelola bank soal yang akan digunakan dalam pelaksanaan ujian. Informasi yang ditampilkan meliputi nama bank soal, lalu ada mapel mata pelajaran, kelas, status, serta aksi untuk mengubah atau menghapus data. Oke, alasan desain menggunakan bentuk tabel agar mudah dibaca dan dikelola ketika jumlah soal sangat banyak. Oke, selanjutnya halaman pelaksanaan ujian. Halaman ini itu merupakan tampilan yang dilihat oleh siswa yang saat mengikuti ujian. Sistem menampilkan identitas peserta, nomor ujian, ruang ujian, jadwal ujian, serta informasi penting terkait tatib atau tata tertib ujian. Oke, tujuan desain ini memberikan informasi yang jelas kepada peserta atau kepada siswa, terus mengurangi kesalahan saat pelaksanaan ujian, serta membantu siswa mengetahui jadwal dan aturan sebelum memulai ujian. Oke, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari yang kita sampaikan juga tampilkan saat presentasi berlangsung. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.